Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah anak-anakku, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan lancar dan selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Subbab yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. KD yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.2 tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. KD 4.2 mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mendeskripsikan pengertian macam-macam norma. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menunjukkan perilaku sesuai norma. Keempat, menunjukkan macam-macam keadilan. Kelima, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keenam, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Ketujuh, menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Mempraktikkan perilaku mentaati norma dalam lingkungan sekolah. Tujuan belajar kita hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, dapat menunjukkan perilaku sesuai norma. Keempat, dapat menunjukkan macam-macam keadilan. Kelima, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keenam, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Ketujuh, menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Mempraktikkan perilaku mentaati norma dalam lingkungan sekolah. Baiklah, kita awali pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian norma. Ada yang ingin menyampaikan pendapat apa itu pengertian norma? Bagus. Kalian perhatikan pada gambar. Gambar apakah itu anak-anak? Ya, lalu lintas di jalan raya. Di jalan raya harus ada peraturan yang harus
ditaati. Tidak naik jalan raya anak-anakku. Dimanapun kita berada, ada peraturan yang harus kita taati bersama. Lalu apa itu pengertian norma? Apa hubungannya dengan gambar tersebut? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Bagus. Ya, anak-anakku, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Di masyarakat kita ada berbagai macam norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dikelompokkan menjadi 4, antara lain 1 norma kesusilaan, 2 norma kesopanan, 3 norma agama, dan keempat norma hukum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang norma kesusilaan. Perhatikan gambar 1 anak-anakku. Gambar apakah itu? Ya, benar. Seorang kakak yang menolong adiknya. Jadi kita harus saling tolong-menolong. Perbuatan ini merupakan salah satu contoh sikap melaksanakan norma kesusilaan. Lalu apa pengertian dari norma kesusilaan? Ya, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sumber dari norma kesusilaan adalah suara hati sanubari atau hati nurani manusia. Apa sanksi bagi yang melanggar norma kesusilaan? Karena norma kesusilaan bersumber dari suara hati nurani atau hati sanubari manusia, maka bagi yang berbuat tidak sesuai dengan hati nurani, maka dia akan merasa cemas, merasa bersalah, dan merasa menyesal. Adakah yang bisa memberikan contoh sikap melaksanakan norma kesusilaan? Ya, bagus. Kalian memang anak yang hebat. Contoh norma kesusilaan 1. Hendaklah engkau berlaku jujur. Jujur dalam sikap, dalam perbuatan, dalam tutur kata. Yang kedua contohnya, hendaklah kalian selalu berbuat baik kepada sesama, saling tolong-menolong atau bekerja sama. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan norma kesusilaan dimanapun kita berada. Yang kedua adalah norma kesopanan. Perhatikan gambar 2 anak-anakku. Gambar apakah itu? Ya, siswa-siswi sedang berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru. Itu merupakan salah satu contoh melaksanakan norma kesopanan. Apakah pengertian norma kesopanan? Ya, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber norma kesopanan yaitu bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Apa sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan?
Ya, betul. Dia tidak akan disenangi oleh masyarakat di sekitarnya. Dia akan dicemooh, dianggap tidak sopan, dan dia juga akan dikucilkan di masyarakat. Lalu apa contoh sikap melaksanakan norma kesopanan? 1. Orang muda menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, biasakan bertutur kata yang baik dan sopan. Ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap untuk melaksanakan norma kesopanan. Perhatikan gambar ketiga, anak-anakku. Gambar apakah itu? Bagus. Ya, betul. Gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat keanekaragaman agama. Oleh sebab itu, supaya terwujud kerukunan antar umat beragama, maka kita harus saling menghormati antar pemeluk umat beragama. Lalu apa yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi, sumber norma agama adalah Tuhan yang Maha Esa. Apa sanksinya bagi orang yang melanggar norma agama? Bagi orang yang melanggar norma agama akan mendapat dosa, dan bagi yang melaksanakan mendapat pahala. Contoh sikap yang melaksanakan norma agama diantaranya melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nanti kita akan mendapat dosa. Itu merupakan salah satu contoh sikap melanggar norma agama. Yang ketiga, jangan berbuat riba kepada orang yang meminjam uang kepadamu. Jadi, ketika ada orang yang meminjam uang kepada kita, kita tidak boleh meminta imbalan. Maka itu disebut riba, bertentangan. Karena hal itu bertentangan dengan norma agama. Perhatikan gambar keempat, anak-anakku. Itu adalah contoh norma hukum. Apakah itu norma hukum? Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dan norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Apa sumber norma hukum? Ya, benar. Sumber norma hukum adalah penguasa negara yang berwenang, yaitu yang berwenang membuat undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi bagi orang yang melanggar norma hukum, dia akan mendapat hukuman, yaitu bisa berupa hukuman denda atau hukuman penjara. Contoh sikap melaksanakan norma hukum diantaranya selalu mentaati dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua,
tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Ketiga, tidak berbuat yang dapat merugikan orang lain. Dan masih banyak lagi contoh sikap untuk melaksanakan norma hukum dimanapun kita berada. Di antara keempat norma tadi, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, dan norma hukum. Yang paling tegas di antara keempat norma yang berlaku di masyarakat ini adalah norma hukum. Mengapa demikian? Karena norma hukum sanksinya tegas dan jelas. Bagi yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman denda atau penjara. Demikian anak-anakku, apakah bisa dipahami dengan baik materi kita bab 2 pada pertemuan pertama ini tentang pengertian norma dan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Bisa dipahami dengan baik? Bagus. Kalian memang anak-anak yang hebat dan luar biasa. Anak-anakku, untuk pertemuan pertama pada bab 2 ini kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Sebelum saya akhiri, ada pesan yang harus saya sampaikan pada kalian semuanya. Anak-anakku, perbuatan adalah cerminan isi hati. Jika hati dipenuhi kebaikan, maka sikap dan tindakan akan baik. Begitu pula sebaliknya. Anak-anakku, marilah kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada, dengan selalu mematuhi norma yang berlaku dimanapun kita berada. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.